Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Asih Lestari, mengajar geografi di SMA Negeri 1 Binangun. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja nomor peserta PPG 2019 01347823. Nomor induk mahasiswa 2301610030. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Nah, ya baiklah, silakan ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu. Siap, Kak. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, bahas tentang materi dinamika hidrosfer. Nah, materi kemarin kita membahas apa? Ya, materi kemarin kita membahas tentang dinamika atmosfer. Nah, dinamika atmosfer itu membahas apa? Apa yuk? Ya, tentang lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Ada yang masih ingat? Ada berapa lapisan? Berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama apa? Troposfer, stratosfer, mesosfer. Langsung ya. Apa yo? Eksosfer. Berarti ada 5. Ulangi coba. Yang pertama troposfer, stratosfer, mesosfer, dan eksosfer. Ada 5. Nah, di lapisan yang pertama apa? Lapisan apa? Troposfer. Ya, lapisan troposfer. Nah, kita itu melakukan apa? Ayo. Cuaca dan itu. Di lapisan troposfer, yaitu lapisan yang ada kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Berarti ada cuaca, misalkan cuaca bisa berubah. Nah, sekarang cuacanya apa? Mendung. Nah, tadi panas. Nah, kalau nanti kita membahas di dinamika hidrosfer ini, yaitu membahas tentang air atau siklus air. Nah, ada yang tahu nggak? Kalian di sini kita itu apa? Kalian ada yang tahu air itu berasal dari mana? Ayo. Dari laut. Mas Bilal menjawab itu air itu berasal dari laut. Nah, ada juga yang tahu nggak kegunaan air? Kegunaan air buat apa ya? Minum. Buat, betul, minum. Terus mandi, mencuci, terus memasak. Terus untuk kalian minum. Pasti kalian sehari-hari minum berapa gelas? Hah? Kalau Satrio itu minum katanya 1 galon. Iya 1 galon baik kurang ya. Kurang sekali.
Coba yang lainnya. Misal Alvin kalau minum berapa sehari? 3 gelas. 3 gelas, ya Allah kasihan sekali. Kalau 3 gelas itu masih kurang. Ya minimal itu 8 gelas. Tadi kalau air kata Mas Bilal itu dari laut. Nah, di situ nanti akan kita bahas. Kenapa itu kok Bilal bilangnya dari laut ya? Mari kita buktikan. Nah, tadi ini ya sudah ya. Yang kalian ketahui air berasal dari mana? Tadi kalau Mas Bilal mengatakan dari laut. Karena ada proses hidrologi. Nanti kita buktikan. Terus selanjutnya, nah tujuan pembelajaran yang pertama itu mampu menganalisis pengertian dari hidrosfer. Yang kedua ada mampu membedakan jenis-jenis perairan. Terus yang ketiga mampu menganalisis manfaat dari perairan. Nah, yang keempat ini apa ya? Mampu menganalisis siklus air dan proses terjadi di dalamnya. Ya, nanti kita akan membahas siklus air itu seperti apa untuk membuktikan apa yang Bilal betul katakan. Nah, profil pelajar Pancasila yang sering kita atau yang kita lakukan ini ya, karena kita kurikulum merdeka. Yang pertama itu kreatif itu peserta didik dapat mengembangkan ide yang berbeda. Nah, kreatif itu bisa mengembangkan ide-ide yang kamu punya. Ya. Setiap kepala ini kan mempunyai ide-ide yang berbeda. Sifat aja juga berbeda, betul? Nah, terus yang kedua bernalar kritis, berarti kamu mengungkapkan apa pendapat kalian. Kalau tadi yang pertama itu ide, ini pendapat kalian. Nah, lalu kerjasama kayak gitu ya. Terus selanjutnya, nah materi yang akan kita bahas di sini yaitu dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Hidrosfer atau pengertian dari hidro yaitu hidros artinya air bukan cair ya. Kalau cair apa? Kalau air itu berarti yang sering kita minum. Kalau cair itu bentuknya cair. Nah, sphere apa artinya? Lapisan. Berarti nanti kita akan membahas lapisan air atau hidrosfer adalah lapisan air yang ada di planet bumi. Meliputi permukaan bumi di dalam tanah dan di atmosfer. Ya, di atmosfer. Terus selanjutnya bagaimanakah perbandingan daratan dan laut planet bumi? Perbandingannya. Nah, kalau ini total volume air itu sekitar berapa ini? Coba Mas Anjar dibaca berapa? $332.500.000 kubik. Nah, sedangkan total volume air tadi udah dibaca ya. Kalau air laut itu sekitar 97,1%. Jadi air laut ini dibandingkan dengan air tawar jelas banyaknya air laut ya. Besar atau banyak air laut, sedangkan di daratan itu hanya 2,9%. Begitu ya. Nah, seperti yang kita lihat nih di sini bumi ini, kan lautnya itu lebih banyak dibandingkan daratan. Nah, ini dari air salju itu sekitar 2,24%, sedangkan air permukaan itu 0,61%. Tapi yang kita lihat kayak danau, sungai kan sepertinya banyak, ya kan?
Tapi ternyata di sini hanya 0,61%. Nah, air tanah itu 0,05%. Air di atmosfer itu sekitar 0,001%. Berarti sedikit sekali. Nah, 50% air tawar di dunia berada di 6 negara. Nah, termasuk itu Indonesia. Nah, selanjutnya tadi ini pengertian dari siklus hidrologi ini udah ya. Siklus hidrologi adalah pergerakan air dari laut naik ke atmosfer sampai ke daratan atau tanpa ke daratan hingga kemana ya? Kembali ke lautan. Berarti seperti rantai makanan. Kalian kan sudah dipelajari ya tentang rantai makanan, betul? Nah, ini sama saja siklus hidrologi juga saling berkaitan. Yang pertama ada siklus air pendek, yang kedua siklus air sedang, yang ketiga ada siklus air panjang. Nah, ini penjelasan dari siklus air pendek. Yang pertama ada apa itu? Insolasi. Nah, insolasi ini yaitu pemanasan matahari pada air laut. Ini pemanasan ini ya. Ini matahari. Nah, matahari ini melalui proses pemanasan. Nah, setelah pemanasan ini ke laut atau ke daratan, nah ini akan menjadi gas atau uap air ya, atau menjadi uap air. Nah, uap air mengalami kondensasi ini ya. Tadi kan ini menguap, ini melalui proses kondensasi. Nah, setelah air menjadi titik-titik air atau menjadi awan, baru ini kena angin ya, baru turunlah hujan. Itu proses siklus pendek. Ibu ulangi, siklus pendek ini yang pertama itu insolasi atau pemanasan pada matahari pada air laut. Ini air lautnya ya. Terus air laut ini menguap atau melalui proses evaporasi. Nah, setelah itu menjadi bintik-bintik awan atau menjadi awan. Nah, lalu jalan terkena angin, ini menjadi barulah hujan. Nah, hujannya ini masih di lautan. Sedangkan siklus air sedang prosesnya sama ya, cuman ini ada lebih panjang lagi. Kalau yang pertama tetap sama, melalui proses insolasi, terus air laut menguap, kondensasi, lalu terbawa oleh angin. Tadi kan terbawa oleh anginnya masih dalam jangka pendek ya, yang siklus pendek. Nah, kalau ini sudah terbawa anginnya sudah panjang atau sampai daratan. Nah, yang akan kita lalui ini sebentar lagi sepertinya mau hujan karena mendung. Nah, ini terbawa oleh angin. Kan kalian kadang melihat awannya kok jalan, iya enggak? Iya. Nah, itu karena terbawa oleh angin juga. Lalu turunlah hujan. Nah, hujan ini berarti turun ke daratan. Nanti air akan masuk ke tanah atau ke sungai. Terus barulah kembali ke laut. Terus selanjutnya siklus air panjang. Tadi sama ya. Ayo sama-sama melalui proses insolasi, lalu air akan menguap atau melalui proses evaporasi, membentuk awan. Nah, awan ini terdorong angin ke daratan atau ke pedalaman atau ke pegunungan sehingga membentuk sublimasi. Gitu ya. Terus barulah turun hujan. Nah, turun hujannya tidak hanya di gunung tapi di gletser. Gletser ada yang tahu?
Tidak, ya nanti akan kita bahas. Nah, ini tuh turun ke sungai atau ke danau atau ke dalam air tanah, barulah kembali lagi ke laut. Berarti yang dikatakan Mas Bilal itu hampir betul. Ya, karena kebanyakan. Nah, ini tadi tahapan dan istilah dari siklus hidrologi. Yang pertama ada insolasi. Ada yang ingat tadi apa insolasi? Ya, Mas Dika, Pak. Insolasi adalah proses pemanasan air laut oleh sinar matahari. Ya, pemanasan air laut oleh sinar matahari. Yang kedua ada evaporasi atau penguapan pada lingkungan abiotik laut sungai, ya. Terus transpirasi. Yuk Mas Febri. Penguapan pada lingkungan biotik organisme. Ya, bisa lanjut ada evapotranspirasi. Mel, Linda. Ya, betul. Mari kita berdiri. Berdiri. Yuk, tangan ke atas, anu depan. Bu Guru di sini ya. Yuk, kanan, kiri. Oh, salah. Sekarang kalian sudah lebih rileks ya? Sudah lebih rileks atau sudah bahagia? Ya, bahagia. Selalu bahagia kan? Ya. Alhamdulillah. Nah, nanti setelah ini kalian melihat video kembali. Tapi video penjelasan tentang dinamika hidrosfer ini kalian catat atau kalian rangkum seperti yang kalian lihat atau yang tadi Ibu terangkan. Nanti akan lebih diperjelas. Selamat datang kembali di channel Belajar Q. Pada video kali ini kita akan membahas KD atau bab dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi Yuk, kehidupan. catat sambil dicatat. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi bisa dilihat dan ada 7 submateri pembelajaran yang mana pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Kita awali dari pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Jadi secara etimologis, hidrosfer adalah lapisan air yang ada di planet bumi yang meliputi 3 tempat di permukaan bumi, di dalam tanah, dan di atmosfer. Nah, sudah kalian rangkum? Sudah. Nah, setelah kalian rangkum tadi, Ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok. Nah, ini sudah Ibu bagi sesuai dengan nama yang ada di sini ya. Nah, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang ada di papan ini. Nanti Ibu Guru jelaskan dulu ya. Nah, nanti kalian tulis kelompok, kelas, sama anggota kelompok. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu mampu menganalisis pengertian hidrosfer, mampu memberikan jenis perairan, mampu menganalisis manfaat perairan, sama mampu menganalisis siklus air. Nah, nanti di sini ada petunjuknya, kalian baca. Setelah
kalian selesai, nanti presentasi ke depan. Ibu mohon kerjasamanya semua. Oke? Siap? Siap. Silakan membentuk kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Sini ya boleh. Sudah, ayo. Silakan dikerjakan. Ibu guru kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Gimana? Prosesnya begini. Sini. Gini ya. Ini kan ada berdasarkan tepat dan panjangnya proses siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Kan ada 1, 2, 3. Nah, kamu itu suruh menjelaskan proses 3 ini. Proses terjadinya. Iya, proses terjadinya siklus hidrologi ini. Yang pertama, siklus pendek itu terjadinya seperti apa? Seperti tadi yang Ibu jelaskan. Terus, misalnya kamu mau mencari dari sumber lain, boleh. Ya, tapi intinya kan sama. Itu yang pertama siklus pendek, siklus sedang, sama siklus panjang. Begitu ya. Silahkan dikerjakan. Udah paham? Ya, berarti kamu harus menjelaskan siklus pendek, siklus sedang, sama siklus panjang. Begitu. Silahkan. Kalau sudah jelas, boleh dikerjakan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Ini sudah paham ya? Geser dulu. Nah, tadi ya. Kalau yang ini kamu menjelaskan dari 3 siklus ini. Ya, 3 siklus ini dijelaskan di sini. Ya, jawabannya ini utuh di sini. Proses terjadinya siklus pendek, siklus sedang, sama siklus panjang. Begitu ya, udah paham? Ya, boleh mencari sumber lain dari buku lain atau dari internet boleh. Silakan. Sudah ya? Sudah selesai? Sekarang presentasi dari kelompok 1. Ayo. Nanti silakan bertanya ya. Nanti kalau temannya presentasi silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada siklus pendek. Yang pertama ada proses insolasi. Insolasi adalah proses pemanasan laut oleh sinar matahari. 2. Evaporasi. Evaporasi adalah penguapan pada lingkungan abiotik. Yang ketiga, kondensasi. Merupakan proses perubahan gas atau uap air menjadi titik air. Siklus panjang. 1. Insolasi, proses pemanasan laut oleh sinar matahari. 2. Evaporasi, penguapan pada lingkungan abiotik laut, sungai, awan terdorong angin ke daratan atau ke pegunungan turun hujan. 4. Awan Awan terdorong angin ke daratan atau pegunungan. 5. Terjadinya turun hujan.
6. Air meresap ke tanah. Yang ketujuh, air meresap keluar ke permukaan, terus masuk ke dalam lautan. Sekian dari kelompok kami. Apa yang ada ditanyakan? Izin bertanya, apa dampak negatif bagi kehidupan apabila air terganggu? Ulang. Apa dampak negatif bagi kehidupan apabila siklus air terganggu? Izin menjawab. Banyaknya hujan dan banjir, terjadinya kekeringan, tanah menjadi tidak subur, dan berkurangnya air bersih. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaannya apa dampak negatif bagi? Ya, banyaknya hujan dan banjir. Ya, itu dampak negatifnya ya. Kalau negatif berarti yang ya yang kurang baik. Nah, terus terjadinya kekeringan. Kalau ada siklus yang tidak berjalan dengan baik, pasti ada kekeringan. Misalkan banjir, lalu apa? Tanah menjadi tidak subur dan berkurangnya air atau bahan atau air bersih, terutama air bersih. Kalau kekeringan kan kalian kekurangan air, begitu ya. Sudah, silakan boleh tutup. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hidrosfer. Siklus hidrosfer. Siklus air. Siklus pendek. Air laut mendapat sinar matahari yang semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun. Maka terjadilah kondensasi atau pengembunan. Dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Yang kedua, siklus sedang. Air laut mendapat sinar matahari, kemudian menguap. Lalu uap air terbawa oleh air ke daratan, maka terjadilah kondensasi, sehingga terbentuklah awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air tersebut mengalir di permukaan bumi, meresap ke tanah, ada yang masuk ke danau, sungai, dan kembali ke laut. Siklus panjang. Air laut menguap menjadi awan, kemudian uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, ia berubah menjadi kristal es sehingga terjadi hujan salju. Salju kemudian mencair dan mengalir pada sungai es gletser. Setelah mencair, akhirnya kembali ke laut. Sekian dari kami, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Bertanya, apa saja kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap kelestarian air?
Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Yang kedua, pengaspalan dan betonisasi jalan. Yang ketiga, pembakaran hutan. Keempat, pembangunan perumahan atau gedung. Kelima, pembuatan irigasi dan bendungan yang menyebabkan perubahan siklus air. Yang terakhir, pembuangan sampah sembarangan yang mengakibatkan pencemaran penggunaan zat kimia. Begitu ya, Mbak? Berarti kalau dampak negatif berarti itu yang tidak bagus ya. Contohnya kayak tadi penebangan hutan. Nah, hutan yang udah banyak pohonnya itu menebangnya itu asal-asalan. Kan kalau menebang pohon itu ada syaratnya ya, atau ada undang-undangnya, itu sekitar misalkan pohon sudah berapa tahun atau berapa ratus tahun baru boleh ditebang kayak gitu. Gitu ya. Terus kayak lagi misalkan pembakaran hutan. Nah, hutan dibakar otomatis jadi kering kayak gitu. Dan seterusnya. Begitu ya. Silakan, sudah. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi semuanya? Sudah. Nah, masih semangat ya? Masih. Ya, untuk presentasi hari ini berjalan dengan baik, sudah maju semua, bagus-bagus. Terus kompak ya. Walaupun ada beberapa yang masih tidak fokus untuk mengerjakan. Betul? Betul. Ada yang mainan sendiri, ngobrol. Nah, besok diperbaiki kembali. Begitu ya? Ya. Oke. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Tugas dikumpulkan sambil membetulkan meja dan kursi seperti semula. Siap. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya. Lalu dari pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari, yaitu mengenai dinamika hidrosfer dan materi yang akan datang, yaitu tentang materi perairan darat dan perairan laut. Besok kita akan mempelajari perairan darat dan perairan laut, gitu ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.